Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini karena kemurahan-Mu berlaku atas kami sehingga kami dapat mengadakan ibadah meskipun melalui medsos ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami pada saat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Keadaan kami saat ini dalam keadaan baik dan sehat, dan keperluan semua pastori Tuhan cukupkan oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan sudah berlaku atas keluarga kami. Harapan dan doa kami semua, jemaat juga akan mengalami hal yang sama. Tuhan akan cukupkan semua keperluan pada saat-saat sulit seperti pada hari-hari terakhir ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ambil masih ayat yang minggu lalu, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan baca demikian bunyinya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun, dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kita masih ada pada hari ini adalah anugerah Tuhan yang besar atas kita. Banyak saudara-saudara kita atau teman-teman, sobat kenalan kita yang saat ini terbaring di rumah sakit. Mereka kesulitan cari oksigen. Cari oksigen sekarang ini tidak sederhana, tidak seperti waktu tempo dulu saudara-saudara. Sekarang itu oksigen itu sangat berharga dan sangat dibutuhkan, khususnya orang-orang yang kena sakit COVID. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat menghirup udara yang segar sampai hari ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan yang sudah berlaku atas kita sekalian. Kita masih bisa mencari untuk hidup keseharian kita bisa mencari untuk keluarga kita masih bisa mencari untuk
diri kita sendiri sampai hari ini saudara sehat, ini karena kemurahan Tuhan yang sudah berlaku atas kita. Dan perlu kita syukuri buat anugerah Tuhan yang begitu besar atas kita sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Memang kata bersabar ini gampang diucapkan, tetapi sulit untuk kita laksanakan, saudara-saudara. Kata sabar di sini memang membentukkan, memang kita betul-betul saudara-saudara harus paham tentang kata sabar ini. Artinya tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah melakukan hal-hal yang di luar kehendak kita. Oleh sebab itu kita dituntut memang untuk hidup di dunia ini dalam keadaan sabar. Apalagi sekarang ini saudara-saudara, kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Di mana-mana rata-rata orang di pasar ini sekarang, saya pernah ke pasar itu sepi. Ada orang jualan tapi pembeli hanya sedikit. Jadi mereka juga bilang, aduh sampai kapan COVID ini bisa berlalu. Jadi kita menghadapi ujian yang berat ini, kita harus betul-betul sabar, saudara-saudara. Apalagi ada di antara kita yang sudah merasa flu, pilek, demam, itu sudah ada gejala-gejala COVID, dan sekarang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan gejala itu. Dan itu memang harus sabar, harus tekun, berdoa, baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Meskipun melalui HP kita bisa dengarkan firman Tuhan, melalui siaran radio atau siaran televisi, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, memang kita harus banyak bersabar hari-hari ini. Seperti yang ungkapan firman, kamu harus bersabar dan meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan bilang bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan kita harus bisa meneguhkan hati kita. Yang bisa meneguhkan hati kita hanya kita sendiri ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Saudara harus banyak berdoa, harus banyak mendengarkan firman Tuhan, supaya hatimu itu diteguhkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Kita percaya bahwa karya Kristus selalu nyata dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dia akan meneguhkan hati kita. Kita akan tetap tabah menghadapi ujian yang sangat berat ini. Kita perhatikan saudara, firman Tuhan berkata seperti nabi terdahulu, yaitu kita sudah mendengar tentang kesetiaan Ayub. Ayub itu adalah seorang nabi yang saleh, patuh kepada Tuhan. Tapi dia diizinkan Tuhan untuk mendapat ujian yang berat. Ternaknya, hewannya ribuan habis, musnah semua. Belum lagi anaknya 10 meninggal semua. Tapi itu Ayub, firman Tuhan katakan, dia tidak pernah berdosa dari mulutnya sendiri. Dia selalu memuliakan Tuhan. Belum lagi dia sakit. Pada saat dia sudah menderita sakit yang sakit parah, istrinya bilang begini, hai Ayub, masihkah engkau menyembah Tuhanmu? Matilah kau dan kutuklah Allahmu itu dan matilah kau. Itulah ungkapan seorang istri yang harusnya mendukung Ayub dalam saat dia kesulitan, sakit, hartanya habis, teman-temannya pada meninggalkan dia. Tapi Ayub tetap sabar, saudara. Kesabaran Ayub sulit kita tiru hari-hari ini. Kita baru dapat kesulitan sedikit, kita sudah marah-marah, mempersalahkan orang, mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan RT, mempersalahkan lingkungan kita. Semua serba salah. Tapi kita perhatikan apa yang Ayub lakukan, saudara-saudara. Dia tetap sabar. Apakah Ayub akhirnya dia mati dan dalam kesengsaraannya? Tidak, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan pulihkan dia oleh karena Ayub tekun sabar menantikan janji Tuhan atasnya. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, meskipun pada saat ini kita tidak bisa tatap muka untuk beribadah bersama-sama dan kita harus bersabar. Mudah-mudahan hanya tinggal minggu ini saja
ini pembatasan untuk kita bisa kemana-mana. Memang tidak sederhana, saudara-saudara. Orang ke pasar pun semua harus pakai masker, pakai protokol kesehatan yang ketat. Kalau dulu masker cukup hanya satu, sekarang masker dua yang kita ini, jadi berlapis. Saking orang sudah pada takut memang untuk tertular virus COVID-19. Anjuran pemerintah kita harus ikuti. Kalau kita dianjurkan untuk vaksin, kalau bisa semua jemaat bisa divaksin yang memang sudah memenuhi syarat untuk terima vaksin. Apapun yang terjadi melalui vaksin, yang penting kita sudah lakukan untuk mencegah penyakit menular yang akan datang. Kita percaya, saya juga berdoa bagi saudara-saudara sekalian supaya semua dalam keadaan sehat kita, dan minggu-minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya jadi berkat bagi kita sekalian. Kita harus bersabar di dalam penderitaan. Meskipun sekarang ini kita betul-betul menderita, mengalami kekurangan, kita harus bersabar sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur semua karena Tuhan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita nyanyi satu pujian, tak usah ku takut, Allah menjaga. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bersyukur, terima kasih kepada Engkau pada pagi hari ini atas anugerah Tuhan yang sudah berlaku atas kami. Engkau sudah berikan kesempatan untuk kami menikmati hidup pada hari ini, dan kami sudah mengadakan ibadah meskipun melalui medsos dan singkat. Semua ini ya Tuhan, biar untuk membangun iman percaya kami kepada Engkau. Engkau tolong kami, Engkau berikan kesabaran agar supaya selama kami menjalani hidup hari-hari terakhir yang sulit ini, benar-benar kami tidak bimbang, kami tidak ragu akan kekuasaan-Mu. Engkau selalu nyata dalam hidup kami. Jika ada di antara kami yang sakit,
Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit Engkau hancurkan dan patahkan. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, baik mereka sebagai seorang pegawai negeri, sipil, pegawai swasta, baik mereka sebagai petani, baik mereka sebagai kebun, perdagangan, usaha-usaha yang berkenan kepada Engkau memberkati berlipat ganda sesuai janji Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap berlaku atas kami sekalian. Biar kiranya Engkau berikan damai sejahtera atas kami semua. Anak-anak-Mu yang ada di Indokayu, anak-anak-Mu yang ada di Aminjaya, anak-anak-Mu yang ada di Kota Waringin, dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau memberkati semua ya Tuhan, supaya dengan berkat yang kami terima dari Engkau, nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Engkau pada pagi hari ini, demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Haleluya. Amin. Shalom.